There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way. Sehat semua. Sehat. Ini yang sudah masuk. Siapa yang tidak masuk? Sakit. Sakit. Terus ada lagi yang tidak masuk ini? Siapa? Kita doakan yang sakit Mas Alif supaya lekas sembuh ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak. Salah satu ingin berdoa. Mas Alif ingin doa. Bandung siap kelas. Doa mulai. There's a place I have found in the shade on the ground, far Doa selesai. worries and trouble. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 yaitu elektrokimia mengenai korosi. Kemarin sudah dibahas kelompok ya. Sudah berkumpul ke kelompok masing-masing? Sudah. Silakan kalian berdiskusi apa itu korosi dan apa yang menyebabkan terjadinya korosi. Silakan anak-anak. There's
Arno, aku gak suka dengan omonganmu tadi. Kamu menyinggung perasaanku. Cowok bukan berani banget sih. Jangan aja sana. Oktavin, atas kenapa kamu? Jangan berani di kelas. Ayo ikut dulu deh, mau kerja. Selamat siang, kami dan Yang dulu kabarnya hari ini. baik. Kenapa kok begini jauh-jauhan? Gak usah tegang ya, relax saja. Gimana kabar kalian? Baik. Kayaknya ada sesuatu ya, ada masalah ya. Kalau boleh tahu, rumah kalian ada satu RT. Iya. Oke, baiklah kami dan Arnof ini Oktavin dan Arnof, kira-kira kalian tahu nggak kenapa dulu memanggil kalian ke sini? Tahu Bu. Nggak tahu ya? Baiklah. Begini Oktavin dan Arnof, tadi saat pelajaran kimia, waktu diskusi kelompok, Ibu amati kalian sepertinya bertengkar. Apa betul? Benar Bu. Bahkan hari ini juga Ibu melihat kalian bertengkar sampai adu fisik. Betul begitu? Saya mohon maaf Bu. Saya juga Bu. Kamu tidak perlu meminta maaf sendiri. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tujuan sendiri memanggil kalian ke sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi ingin mengajak kalian berdiskusi untuk bersama-sama memperbaiki dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga besok tidak terulang lagi ya. Bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Nah, menurut Ibu, setiap tindakan yang dilakukan tentu ada alasannya. Betul begitu tadi Arnof. Ya betul. Termasuk apa yang kalian lakukan hari ini. Ibu lihat kejadian tadi pagi saat diskusi berlangsung, kalian justru bertengkar dan baju Arnof sampai terlepas kan kancingnya. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih permasalahannya? Saya kan lagi di taman sama Anjalika Bu. Saya kan lagi diskusi sama Anjalika. Nah, lalu Okta tiba-tiba bilang kalau saya merebut pacarnya Bu. Kamu gak usah bohong. Aku lihat kamu beda-beda sama Angelika. Gimana saya gak curiga Bu? Oh begitu. Arnof dan Oktavin berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Mempertahankan diri juga hal yang penting. Tapi kan tidak harus bertengkar. Kalian masih ingat keyakinan sekolah kita? Masih Bu, kita kan harus baik. Saya juga harus menghargai orang juga. Baik, menurut kamu, apakah kamu melanggar keyakinan itu? Iya Bu. Menurut kamu, apa dampaknya jika kamu sering bertengkar? Betul sekali, tapi kamu kan sudah tahu. Apalagi kamu sudah kelas 12, bentar lagi mau ujian. Sekali lagi, tapi tidak perlu minta maaf. Cukup kamu lakukan saja. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Arnof? Untuk Arnof, hal apa yang bisa dilakukan Oktavin untuk memperbaiki kesalahannya? Saya mau kancing saya diganti Bu. Kancing saya lepas satu, nanti Bu saya marah kalau tahu kancing saya lepas satu begini. Apakah
yang Oktavi lakukan untuk menggantikan saat kancing atap yang terlepas? Tidak tahu Bu. Saya bisa menjahit. Kalau dilem itu mudah lepas. Bagaimana kalau kamu belajar menjahit? Menjahit? Bagaimana bisa saya Bu? Saya belum pernah sama sekali menjahit. Bisa. Coba ya belajar menjahit. Nanti kamu hubungi Pak Afif. Apakah kamu mau? Dia mau Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Pak Afif. Ya. Tadi saya ucapin pakaian teman saya. Jadi saya harus tanggung jawab masak sebelumnya. Tapi saya kan mau minta tolong bantuin cara memasak ini. Jadi kamu mau minta tolong buat cara menjahit kancing yang benar. Iya Pak Afif. Oke, saya ajari. Pertama, sebenarnya sudah ya itu sudah. Jadi kamu silakan masukkan benangnya ke lubang kancing, kemudian dari bawah ke atas diulang-ulang terus. Itu ya. Coba. Ya. Baik Pak Afif, terima kasih sekali bantuannya. Oke, saya melanjutkan pakaian. Soalnya itu teman saya. Iya. Oke, Pak Afif. Oh, bajuku mana, Om? Bajumu udah betul. Udah betul. Makasih ya. Maafin aku ya. Nanti pakai aja. Sama ini. Sama ini. Selamat siang anak-anak. Iya Bu. Kemarin kita sudah belajar mengenai korosi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai korosi. Tugas kemarin berkelompok, kemudian kalian presentasi di depan. Sebelum kalian presentasi, kamu siapkan dulu apa bahan yang akan kalian presentasikan. Silakan kalian bicarakan dulu dengan kelompok masing-masing. Anjalika, diskusi dulu dengan temannya. Anjalika, kok bermain HP lagi, Nak? Yang lain kan tidak. Tutup dulu ya. Ada saatnya nanti ya. Kalau pas menggunakan HP, baru kamu boleh menggunakan. Loh, kok masih lagi kakak? Ayo, sekarang kita ini. Ya, silakan duduk, Mbak Diana. Selamat pagi, Mbak Diana. Apa kabarnya? Sehat? Relax ya, bisa tegang. Gimana kamu keadaannya sehat hari ini? Oh iya, kalau boleh tahu, rumah nggak ada di kota. Kamu nggak ada.
Oke, baiklah. Begini Angelika, kamu tahu kenapa beliau mengundang kamu? Saya tahu. Saya tahu ya. Baiklah. Kira-kira kalau dilihat selama proses pembelajaran di kelas, apakah kamu sudah mengikuti secara optimal? Apakah ada yang kurang? Baiklah, dari kegiatan pembelajaran tadi di kelas, menurut kamu apakah sudah optimal? Belum ya. Baik, di sini ibu perhatikan selama proses pembelajaran kimia maupun pembelajaran yang lain dari beberapa bapak ibu yang menyampaikan ke saya, kamu kelihatannya kurang aktif, kurang mengikutinya. Dan dari beberapa laporan yang saya dapatkan, kamu kelihatannya sering bermain HP. Apakah betul? Iya, betul. Bahkan menurut laporan beberapa guru yang ibu terima, kamu itu menurut bapak ibu guru sering melakukan hal yang tadi, bermain handphone. Apa betul? Baiklah, dari data yang ibu terima selama beberapa waktu ini, namun tujuan ibu di sini bukan mencari kesalahan ya, tapi di sini berharap dengan kamu saya undang ke sini untuk berdiskusi bersama. Artinya untuk memperbaiki, menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi supaya lebih baik lagi. Kira-kira kamu setuju tidak? Baik Angelika, semua orang pasti berbuat salah, tapi setiap tindakan pasti ada tujuannya. Bolehkah saya tahu kenapa kamu sering membuka handphone ketika pelajaran? Oh, apa hanya itu saja? Saya juga sering dibuka. Tapi tidak hanya WA saja, banyak sekali ya. Dia itu tahu kalau kita melakukan hal yang kita senangi itu kadang kita tidak terasa waktunya, bahkan kadang sampai lupa waktu. Kan tadi itu baru pelajaran. Coba kalau kesenangan itu kamu ubah saatnya istirahat, bisa nggak? Sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya. Kamu masih ingat kan? Menurut kamu, apa yang bisa kita percaya? Yang mana yang kamu belum bisa membuat dari keyakinan sekolah tersebut? Ingat baik keyakinan kelas kita ya. Sekarang kita kembali pada ketika main HP di pembelajaran kimia maupun pembelajaran yang lain. Apakah ketika kamu melakukan itu kamu menghargai waktu? Tapi kamu mendapatkan rasa senang kan? Menurut ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu? Oke, main HP memang menyenangkan ya dari saya, seru, tapi ada dampaknya. Kalau kamu main HP terus pada waktu menurutmu apa? Betul sekali. Kalau ketinggalan pelajaran, adakah pengaruhnya di masa depan nanti? Kalau lu tahu setelah tamat menjadi itu menemukan mana? Bagus sekali. Didoakan semoga kamu sukses ya nantinya. Itu pasti Anda mempunyai murid yang sukses apalagi jadi dokter. Kira-kira menurut kamu apa yang perlu disiapkan supaya kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu menjadi dokter? Oke, bagus. Pertanyaan ibu sekarang,
apakah yang kamu lakukan selama ini sudah menunjukkan langkah-langkah mempersiapkan masa depanmu seperti yang kamu inginkan? Kalau belum, apakah kamu ingin tetap mempertahankan permasalahan yang selama ini kamu alami? Lalu, apa rencana kamu Angelica untuk memperbaiki kesalahan itu? Oke, bagus sekali. Apakah kamu mengatakan itu dengan terpaksa atau karena takut dengan diri? Jika kamu mencoba mengatakan itu, kamu sadar. Baik, Angelica, apakah kamu serius melakukan hal tersebut? Bagus sekali, itu sangat bangga dan bahagia mendengarnya. Namun kamu tidak perlu berjanji sama ibu. Silahkan berjanji pada dirimu sendiri sebagai wujud komitmen dan kesadaran diri. Ibu doakan semoga apa yang menjadi cita-cita kamu menjadi dokter nanti tercapai ya. Tetap semangat kan? Oke Angelica, ada yang ingin ditanyakan atau ada hal lain yang perlu kita diskusikan lagi? Ya, semoga kamu juga memendam rasa sakit di hati karena begitu dan kesini. Intinya di sini hanya kita berdiskusi untuk nantinya kamu lebih baik lagi. Silahkan kamu kembali ke kelas. Ya, silakan. By myself, only me. No one can guess what I came there to see.
Oh iya Mas Keri. Oh iya. Ibu. On the ground, far from our worries and troubling sound. Angkris dong. Kamu bikin apa, Nov? Bikin bunga, Bu. Bikin bunga. Bikin apa, Mbak? Gambar. Kok gambar semua? Nggak ada puisi? Oh, puisi. Yang bikin pentigraf ada nggak? Gambar. Ini bikin apa, Mbak? Puisi. Puisi. Yang pentigraf ada nggak? Belum ada. Ini bikin apa? Puisi. Gambar ada? Puisi semua. Ini bikin apa, Dimas? Gambar. Nggak bikin pentigraf. Gambar. Ini bikin apa, Mbak? Puisi. Pentigraf ada enggak? Oh iya, sip. Pentigraf ya. From our worries and troubling sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Yosi Rahmati, SPD MSI. Yang kami hormati narasumber sharing pada pagi hari ini, Ibu Lilik Retno Wilianti, SPD MSI. Yang saya hormati pula Bapak Ibu serta
karyawan SMA Negeri 1 Skojong. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruang pertemuan untuk sharing tentang budaya positif di sekolah. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala, monggo Bapak Yosi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, Ibu Lili, sahabat kita yang insya Allah akan sharing tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita, yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, di angkatan kita, di benak kita, ketika kita bicara tentang disiplin, maka pasti akan ada dua hal yang langsung muncul. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah keterpaksaan. Nah, kemudian kita juga ada sebuah barangkali mainframe kita yang menyampaikan yang namanya disiplin harus dipaksa dulu, baru kemudian menjadi terbiasa. Bapak dan Ibu, diskusi saya dengan Bu Lili sebelum ini ternyata nggak harus begitu. Tapi kita punya pengalaman seperti itu dan itu membentuk kita. Iya. Tapi ternyata bahwa ketika kita mengarah kepada pola pendidikan yang pertama dihajar Dewan, ternyata yang kedua dari dosen. Iya. Ternyata bahwa akan lebih bijak jika disiplin itu munculnya bukan karena eksternal, bukan karena kebutuhan luar, tapi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri anak-anak kita. Saya bacakan aja definisinya, bahwa disiplin positif adalah proses pembelajaran. Bapak Ibu, kita lihat di sini nggak ada yang lucu-lucu. Tetapi ini adalah sebuah proses pembelajaran, butuh waktu, butuh treatment, butuh orang dewasa untuk membantu. Merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri. Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu. Bagaimana anak kita itu bisa mengontrol dirinya untuk menerapkan nilai-nilai norma-norma yang ada dalam lingkungannya, pada agamanya, pada negaranya, pada segala macamnya. Bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk. Bukan dari luar, tapi kontrol diri. Dan pembentukan kepercayaan diri. Ini menariknya saya lihat di sini dari teori ini. Ketika kemudian itu berawal dari diri dia, maka akan muncul kepercayaan diri. Bapak dan Ibu, akan lebih lengkap saya yakin boleh nanti menyampaikan dari mulai dasar teorinya, pelaksanaannya, contohnya barangkali, dan insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita. Apalagi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bahwa situasi di sekolah kita janjane sih harus tegak-tegak dulu. Kesiswaan sudah ada tim yang namanya Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Kesiswaan atau SDP 2K. Ini barangkali bisa kita optimalkan
Terlebih lagi binaan dari wali kelas, binaan dari BK, binaan dari Bapak Ibu guru semuanya yang sadar betul bahwa disiplin perlu, tetapi bagaimana caranya itu menumbuhkan bukan karena faktor eksternal, tetapi faktor internal anak-anak. Anak-anak yang butuh disiplin itu, yang pada akhirnya akan menghasilkan anak-anak kita yang punya rasa percaya diri yang lebih, punya tanggung jawab yang baik, dan itu menjadi generasi emas pada saatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Pak Yosi. Sekedar informasi bahwa acara pagi hari ini adalah seri budaya positif. Itu merupakan bentuk aksi nyata dari program guru penggerak. Jadi untuk kali ini akan disampaikan oleh Bu Lili. Langsung saja kami persilakan kepada Bu Lili. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Yosi, yang terhormat Bapak Ibu Guru, izinkan saya akan berbagi atau sharing. Di sini saya sifatnya tidak menggurui ya Bapak Ibu, tapi sharing. Sharing itu bukan berarti saya lebih tahu, tapi di sini saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Saya juga masih dalam belajar. Saya memberikan judul pada hari ini mengenai sharing budaya positif, karena di sini tidak hanya disiplin positif, tapi nanti ada program yang saya buat sebagai tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu mengenai program budaya positif 5S di pagi hari. Saya sudah kirim ke Pak Yosi, Bu Silipa, Pak Toib, kemudian Pak Mahmud, Bu Novi, karena ini terkait dengan nantinya keterlaksanaannya di sekolah. Artinya selama ini kita kan belum membiasakan untuk senyum salam sapa itu dengan pola yang dilihat, dikontrol apakah itu terlaksana atau tidak, sampai di mana itu kelihatannya belum seperti itu. Artinya kadang anak melakukan 5S, kadang ya ketemu gurunya jawab saja. Harapannya nanti semua warga sekolah itu melaksanakan semua. Yang akan saya bahas yang pertama ini terkait dengan sharing budaya positif. Perkenalkan untuk fasilitatornya, saya ini fasilitatornya Rela Jajuli. Kebetulan ini pengawas sekolah dari Jawa Timur. Kemudian pengajar praktek saya Pak Ahmad Yantono, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Artinya belum jadi guru penggerak, masih calon. Kalau nanti saya lulus baru menjadi guru penggerak. Kemudian untuk capaian pembelajarannya secara umum, mobil ini memahami konsep pendidikan. Iya, mati nggak bisa Pak. Oh, bisa. Jadi diharapkan kami sebagai calon guru penggerak itu nantinya bisa memahami konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan yang positif di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya semuanya itu berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 nanti. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang akan saya sampaikan ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yang terdiri dari 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Untuk makna kata disiplin menurut Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara,
menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jadi harapannya ya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Yosi tadi, bahwa disiplin itu bukan dari luar, eksternal, tapi disiplin itu dari dalam. Jadi kesadaran siswa itu sendiri. Dan masih menurut Bapak Kiai Kedua bahwa merdeka itu kalau dalam bahasa Jawanya itu mardika iku jarwanya noramung lepasing pamrih uga kuat kuwasa amandiri priyangga, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di samping itu dalam disiplin positif ini ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikan secara universal ini berarti nilai-nilai kebajikan yang bisa disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu sebagai fondasinya. Ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama itu menurut profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada dari Ibu, ini ada sekitar 12 nilai kebajikan. Kemudian ada dari 9 pilar, itu juga ada beberapa nilai kebajikan yang diperoleh. Kemudian ada petunjuk hidup, itu ada beberapa nilai kebajikan juga. Dan ada 7 kebajikan esensial. Tapi yang kita pakai adalah yang pertama tadi nih Bapak Ibu, yaitu yang baru sekarang digalakkan, yaitu yang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi saya menyampaikan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selama ini kita selalu kalau melakukan disiplin itu menghukum berupa hukuman. Hukuman ini sebenarnya identitas anak menjadi gagal Bapak Ibu. Kita mengharapkan identitas anak itu kan sukses nantinya ke depannya. Jadi dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ini ada perbedaan. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau kita misalnya anak datang terlambat langsung sana kamu lari, itu menyakitkan sebenarnya bagi anak. Mungkin kelihatannya mereka senyum gitu ya, senyumnya itu senyum pahit, artinya mereka sebenarnya takut. Kemudian kalau dengan konsekuensi, misalnya kita melakukan sesuatu dengan memberikan hukuman yang dikaitkan dengan aturan sekolah, ini berarti katanya anak itu sebenarnya tidak nyaman untuk dalam waktu jangka pendek. Tapi kalau kita menggunakan dengan yang restitusi, ini anak diajak dialog. Saya pada hari Kamis kemarin mencoba melakukan disiplin positif. Pada waktu itu saya simulasikan anak bertengkar di dalam kelas. Jadi anak diajak untuk dialog, itu ternyata lebih lebih nyaman ke anak, dan anak akan mencoba mencari bagaimana dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Ini nanti perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Artinya kalau kita mengadakan hukuman, itu identitas gagal pada anak. Anak akan merasa tersakiti. Perilakunya menjadi pasif, agresif dan meningkat. Sedangkan kalau konsekuensi,
itu korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, itu yang jelas. Kalau kita lakukan restitusi, nanti anak itu akan mendapatkan sebuah pilihan, masalahnya menjadi terpecahkan. Kemudian antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu ada perbedaannya. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, Bapak Ibu. Misalnya kita ada kata-kata awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kan negatif pesannya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Lakukan apa yang saya katakan. Misalnya kita menerapkannya seperti itu. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi seakan-akan kan anak diajak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita posisinya netral. Tapi kalau restitusi itu bersifat positif. Contohnya misalnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berarti anak diajak dialog. Artinya konteks kalimatnya kalau Bapak Ibu lihat beda gitu Bapak Ibu, antara itu hukuman, konsekuensi sama restitusi. Misalnya kalau kita melakukan yang negatif, yang hukuman itu dipaksa, ada paksaan di situ. Karena kan tadi kata-katanya awas kalau dilakukan lagi ya, itu ada nada, kita nadanya agak tinggi di situ. Sedangkan kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Misalnya seperti itu ada stimulus respon, jadi sifatnya netral. Sedangkan kalau restitusi, kalimatnya misalnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita agak pertama kayaknya tinggi, tapi lama-lama turun. Jadi ada kontrol di situ. Sehingga ini nanti akan mendorong adanya disiplin positif. Kalau pada restitusi ini akan mendorong disiplin positif, sedangkan pada netral yang konsekuensi ini mendorong kepatuhan. Memang netral tapi mendorong kepatuhan. Sedangkan kalau pada hukuman yang tadi kalimatnya awas kalau dilakukan lagi ya, itu nanti akan mendorong menyalahkan diri. Artinya anak, oh iya ya, itu. Jadi mereka akan, konsep ini akan membuat anak menjadi semakin buruk. Kalau pada konsekuensi, konsep dirinya masih baik, tapi belum ada kesadaran untuk berubah. Tapi kalau restitusi, ini konsep dirinya sudah kuat. Karena kita mengajak dialog dengan kalimat, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini contoh berikutnya, misalnya di sini ada murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi pada hukuman itu dia belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi ini karena kita netral, kita mengajak untuk patuh, anak cenderung taat pada peraturan. Sedangkan pada restitusi, nanti anak itu juga akan belajar memecahkan masalah. Saya putarkan dulu ya videonya untuk supaya punya gambaran nanti seperti apa. Bentar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter hidup. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang cara, Ya Pak. sudah lama nggak ketemu cara? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, ini tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Berikutnya saya tampilkan untuk posisi kontrol kita nih Bapak Ibu. Kita itu seringnya seperti apa? Saya sendiri setelah mendapatkan ilmu ini, saya juga banyak refleksi. Saya sendiri posisinya lebih banyak ke penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa melihat posisi Bapak Ibu selama ini itu seperti apa. Ini ada ilustrasinya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kayak ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian Bapak Ibu. Dari ilustrasi 2 video tadi, yang video pertama itu sudah menerapkan restitusi yang manajer, posisi manajer. Kemudian video yang kedua itu posisi kontrol yang selama ini kita mungkin di posisi mana. Yang pertama tadi penghukum ya Bapak Ibu. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Untuk penghukum, pembuat rasa bersalah itu identitasnya gagal. Kemudian kalau yang mulai sebagai teman itu sudah mulai dia identitasnya itu sukses, tapi masih eksternal, artinya masih bergantung kepada kita. Tapi kalau sudah mulai posisi pemantau dan manajer itu posisinya sudah mulai anak itu memecahkan masalahnya. Kalau yang pemantau masih dikaitkan dengan data, jadi aturan. Aturannya itu seperti ini, kamu harus begini. Itu kalau yang pemantau. Tapi kalau yang manajer itu sudah dari anak sendiri. Anak sendiri kalau mau berubah itu harus bagaimana? Dia memecahkan masalah, kita hanya istilahnya memberikan pemantik. Kalimat-kalimat pemantik yang nanti anak itu akan tergugah hatinya. Dan dikaitkan dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sama seperti peraturan di sekolah kita, tapi peraturan sekolah yang dibuat berdasarkan dari masukan semua warga, Bapak. Jadi tidak hanya peraturan itu dari kita, dari sekolah, aturannya sekolah ya seperti ini gitu. Tapi anak warga sekolah yang lain diajak dialog. Jadi keyakinan sekolah kita itu mau seperti apa? SMA 1 seperti itu mau dibawa kemana? Saya sudah mencoba melakukan untuk membuat keyakinan kelas itu di kelas saya yang di 12 MIPA 3. Jadi anak-anak diajak bicara. Jadi nanti konsekuensinya itu ya kalau sudah diajak bicara kan mereka saya tidak usah mengingatkan, mereka sudah tahu. Seperti contohnya misalnya kalau saya menyampaikan ke anak, kita selama 1 semester ini ke depan mau seperti apa ya anak-anak? Nah, kita ajak dialog dulu. Bu, masuk ke kelas kimia tepat waktu. Jadi mereka yang menyampaikan. Kemudian kehadirannya paling tidak 75%, Bu. Jadi kita tampung apa yang mereka berikan. Kemudian dilontarkan lagi ke semua warga kelas. Setuju apa tidak? Kalau misalnya ada yang tidak setuju, ya kita tidak kita pakai. Tapi kalau itu setuju, kita pakai. Kemudian ada juga yang, Bu, boleh minum kalau jeda pergantian jam. Karena kadang mungkin kan mereka haus. Kalau itu memang kayak kesepakatan kelas dan tidak mengganggu jam mengajar kita, ya kita laksanakan. Sekarang untuk supaya terjadi dialog
interaktif dengan Bapak Ibu. Dari tayangan video tadi, kalau Bapak Ibu memposisikan dari posisi 5 kontrol tadi, yang pertama sebagai apa tadi Bapak Ibu? Penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jujur Bapak Ibu kan sudah belajar selama berapa tahun ya? Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Posisi mana yang Bapak Ibu rasakan? Boleh sharing di sini, monggo. Yang muda dulu, dari yang masa kerjanya paling kecil siapa di sini? Pak Putra juga. Pak Putra posisinya kalau dari 5 posisi kontrol yang mana? Monggo maju Pak Putra. Boleh diceritakan, ini kita sharing tapi kan tidak ujian. Tidak ujian, posisinya seperti apa? Nanti setelah Pak Putra berarti saya mencoba nyesel Pak Heston gitu. Pak Anda kan Paling senior. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau untuk saya biasanya menempatkan diri sebagai teman untuk anak-anak. Karena memang perbedaan umurnya kan nggak terlalu jauh ya. Jadi saya menempatkan diri sebagai teman. Biar lebih akrab di kelas. Kemudian kalau diajak ngobrol itu lebih mereka lebih terbuka kepada gurunya seperti itu. dan anak bagaimana Pak? Dengan posisi teman itu nyaman atau bagaimana? Kalau anak-anak secara keseluruhan aman Bu, cuman memang kendalanya kalau ada beberapa yang kecenderungannya lebih banyak melanggar peraturan di kelas seperti itu. Karena kita memposisikannya lebih akrab, jadi anak-anak itu kadang ngelunjak gitu loh. Jadi besok lagi diulang lagi gitu ya? Ya kalau misalkan mereka melanggar peraturan, kita kadang berubah menjadi penghukum. Jadi langsung digalai gitu. Iya, biar agak sedikit kapok gitu. Teman dan Penghukum ya, cenderungnya ke situ. Terima kasih. Terima kasih. Tangan dong. Tepuk tangan untuk Pak Putra. Nyuruh jauh Pak Hasto. Berbagi ya Pak Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara itu, karena kami sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan itu sekian puluh tahun, maka semua di kantor itu sudah pernah saya sampaikan semuanya. Penghukum ya pernah, karena memang anak itu karakternya banyak sekali, ada yang bandel, ada yang setengah bandel, ada yang menurut dan sebagainya. Sehingga yang kebanyakan memang pernah kami berikan satu punishment, hukuman. Tetapi bagi anak-anak yang barangkali 1-2 kali hanya memberikan melakukan satu kesalahan, tentunya ini bisa kita ajak sebagai teman. Kemudian ada beberapa anak yang memang kedewasanya sudah muncul, maka ini bisa kita lakukan sebagai manajer. Jadi memang ini multi, jadi ada yang bisa kita ajak sebagai manajer, bisa kita ajak sebagai teman, dan kalau memang sudah kebangetan, memang ini kita berikan satu hukuman. Jadi ini bisa kita lihat seberapa dan sebagaimana anak itu melakukan satu kesalahan, sehingga seberapa jauh dan seberapa berat punishment atau hukuman itu kita berikan. Apakah kita berikan punishment, apakah bisa kita berikan teguran, apakah bisa kita ajak sel. Saya kira itu yang pernah kami lakukan sampai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari ibu-ibu ya? Iya. Monggo yang ibu dari sini mungkin Bu Marni atau dia.
Silahkan berdiri bebas. Terima kasih. Langsung saja mungkin ketika saya berada di kelas, saya cenderung memposisikan diri sebagai teman ke anak-anak, gitu ya. Jadi saya berusaha untuk lebih santai. Kadang saya juga bercerita di luar materi, tapi masih berhubungan dengan materi, tapi tidak kemudian apa yang saya sampaikan itu ke materi secara intens gitu ya, materi saja tidak, tapi saya biasanya sering bercerita kemudian menanyakan hal-hal di luar materi kepada anak-anak. Nah itu menurut saya, jadi ini mungkin trik juga bagi saya supaya anak lebih merasa santai ketika pembelajaran di pelajaran saya. Itu yang saya lakukan. Nah kemudian reaksi anak ya berbeda-beda. Jadi ada anak yang biasanya ketika saya ada cerita dia antusias. Ada juga yang anak itu dia tidak respon juga ada sebetulnya. Jadi anak kan bermacam-macam. Jadi ya saya mencoba menyesuaikan saja. Seperti itu. Mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Bu Tina. Mungkin dari Bu Siti. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya dari dulu saya pertama kali ngajar itu tergantung kelasnya seperti apa. Jadi ada kelas di mana saya memposisikan kalau saya sebagai guru, jadi manajerial gitu. Ada kelas di mana saya memposisikan saya jadi teman. Beberapa karakter dari masing-masing setiap kelas kan beda-beda. Jadi contohnya kayak kelas 12 MIPA 1 ada trik-trik khusus untuk beberapa anak. Jadi sepintar-pintarnya anak mau jawab, mau ngeles gitu, tetap kita memposisikan kalau kita adalah guru. Nah, kalau saya gitu, tapi ada di 12 MIPA 3 dan 4 karena karakter anak-anaknya bisa dikendalikan, bisa diarahkan, jadi berusaha kayak kita serius, mode serius, guyon. Ada mode serius, ada mode guyonnya, jadi kayak bisa jadi teman kayak gitu. Tapi kalau di kelas-kelas tertentu 12 MIPA 1 itu lebih kepada itu ada kadang manajerial, tergantung bagaimana anak itu bersikap seperti itu. Terima kasih. Satu lagi ya dari apa selaku guru pengajar praktek. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, itu kita berhadapan dengan anak yang bermasalah. Kalau anak yang tidak bermasalah, saya kira normal-normal saja. Hanya ada 5 tingkatan tadi itu kita sebisa mungkin memang menghindari sikap sebagai seorang penghukum. Kemudian 1, 2 itu kalau bisa dihindari. Nah, hanya kita ini perlu ada persiapan untuk mengolah kata. Jadi itu yang sangat penting. Jadi yang pertama adalah pengendalian diri. Orang melihat siapapun lah melihat orang melanggar suatu aturan pasti emosi. Nah, yang paling penting adalah hadir dalam diri kita itu pengendalian emosi. Kemudian setelah kita bisa mengendalikan emosi, maka kita akan bisa merangkai kata-kata yang kita bisa menjadi seorang manajer. Yang diharapkan adalah kita ini menjadi seorang manajer di hadapan anak-anak yang melanggar. Ya seberat apapun anak itu melanggar, ya kita tetap menjadi seorang manajer yang bisa melahirkan disiplin intrinsik, artinya inner disiplin itu. Bahkan karena Ki Hajar Dewanto itu adalah basisnya itu adalah seorang tarekat. Tarekat itu artinya
dia memang tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan dalam bukunya itu tidak ada bab yang misalnya saja tentang tamak itu ya. Tamak itu ingin meminta sesuatu ya. Ingin meminta sesuatu, jadi ada dua hal yang berlawanan. Ingin minta sesuatu dengan kikir. Jadi dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara tidak ada bab tentang kikir. Sebab kalau kikir itu adalah melihat orang lain, itu kikir. Tapi yang dibahas oleh Ki Hajar Dewantara adalah saya ini tamak. Mengapa ada orang kikir? Karena saya tamak. Gitu. Pak D saya itu tidak pernah memberikan sesuatu pada saya, maka saya akan mengatakan Pak D itu kikir. Iya kan? Omai Rama tidak pernah memberikan apa-apa, tapi saya tidak pernah mengatakan Omai Rama kikir. Karena apa? Tidak ada ketamaan saya terhadap Omai Rama dan Budi. Nah, jadi yang dibahas adalah diri kita. Saya ini tamak, maka saya bisa mengatakan ada orang lain kikir. Nah, gitu. Terhadap anak-anak yang melakukan satu kesalahan itu, harapan yang paling besar adalah kita ini menjadi manajer. Jadi hindari sebisa mungkin kita menjadi penghukum, sebab itu akan merusak kebersihan anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Toyib. Tadi yang terkait dengan video tadi kan ada yang namanya keyakinan kelas ya. Nah, ini ada slide yang saya tanyakan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Atau mengapa keyakinan sekolah? Kenapa bukan peraturan sekolah? Nah, ada dua pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya ada peraturan itu kan kemungkinan kita menjawabnya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya yang ada dalam benak kita pasti untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai untuk kesehatan ini yang dinamakan keyakinan. Maka lebih kalau kita menyebut jangan peraturan sekolah, karena peraturan itu kesannya itu kaku, memaksa. Tapi kalau keyakinan itu beda maknanya. Artinya kalau boleh izin dengan Pak Yosi, untuk sekolah kita misalnya ada peraturan sekolah, jangan dinamakan peraturan sekolah Bapak, karena terkesan mindsetnya anak sudah kaku. Harus begini. Jadi di sini yang Makanya saya ingin meng-highlight itu kepada Ibu. Yang jadi masalah adalah ketika kita nggak peduli lagi kepada anak-anak kita, maka kita sudah tidak sebagai guru. Alat masuk, alat mencak, alat mata-matain, menjauh ya. Ini dari pengalaman sih. Kenapa kita melakukan kayak gitu? Karena kita peduli, kita sayang. Karena kita pengen anak ini menjadi berhasil. Kan gitu. Tapi sekali lagi Bu, saya tidak kemudian menyatakan juga bahwa ini benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Faktanya kalau kita lihat semuanya kondisional, pastinya kondisional. Ketika kita menghadapi anak itu, kita itu berinteraksi kok, harus terus respon. Gampangannya kita saling menghadapi anak, kemudian anak itu kemudian sopan, baik, tentulah kita juga akan ramah, akan cenderung sebagai sahabat, sebagai manajer. Tapi menghadapi bocah menjauh, saya yakin sekian puluh tahun menghadapi anak dengan pola yang macam-macam, apalagi yang sok pindah-pindah kayak Lampung ini. Itu seringkali yang jadi masalah itu bukan anaknya Pak, Bu, kita ini. Akhirnya kita merespon apa yang diberikan oleh anak kita, sehingga
kita tidak bisa mencapai kepada titik tertinggi yang disampaikan oleh Bu sebagai manajer. Kenapa nggak bisa? Ya, apa yang bisa ya? Kalau mau jadi kalian survei, kan gitu ya. Ya walaupun kita kembalikan, kalau kita kembalikan, apalagi kemudian itu sudah diusahakan banget ya Pak ya. Apalagi sudah diangkat banget. Memang sih yang namanya kesalahan itu sebenarnya bukan pada orang lain. Kesalahan itu adalah pada diri kita sendiri. Gitu. Justru itulah yang akan mengayahkan kita ketika kita berani mengatakan iki salahku. Ayo berawal dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Rahmadi, Kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo. Pada kesempatan ini saya memberikan testimoni terhadap calon guru penggerak atas nama Lili Retno Wilianti yang merupakan guru kimia di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Beliau sudah melaksanakan modul 1.4 tentang disiplin positif dan sudah melaksanakan sosialisasi aksi nyata, memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya, kepada guru di SMA Sukoharjo tentang pelaksanaan budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Penerapan salah satunya adalah melalui budaya 5S yang saat ini sedang dilakukan, yaitu salam, sapa, senyum, dan selanjutnya. Bu Lili Retno Wilianti adalah salah seorang pionir dari IKM di sekolah kami, implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di tahun ini. Semoga ini menjadi hal baik bagi sekolah, bagi Bu Lili Retno Wilianti, dan bagi pendidikan di Indonesia secara umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.